Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Bro, kembali lagi di Silaban Channel. Oke, kali ini saya mau melakukan servis shockbreaker depan untuk motor Suprafit. Di depan ini terlihat untuk kedua shockbreaker kanan kiri mengalami kebocoran pada silnya Kang Bro. Kemudian efek dari seal yang bocor ini mengakibatkan untuk volume oli itu berkurang atau bahkan bisa sampai kering. Nah, kemudian dari oli yang sudah berkurang volumenya atau bahkan kering atau habis, ini akan mengakibatkan shock itu menjadi empuk banget Kang Bro, empuk banget, namun untuk reboundnya itu nggak dapat, atau istilahnya baliknya itu terlalu cepat, redamannya nggak ada. Saya tunjukkan untuk kondisi awalnya ya sebelum diperbaiki, dan nanti setelah ini langsung kita bongkar dan kita eksekusi. Ini saya tunjukkan dulu untuk kondisinya ya. Nah, untuk posisi saat dapat tekanan seperti itu sangat empuk karena memang volume oli pasti sudah berkurang dengan kondisi seal yang bocor seperti ini. Ini dari kedua sisi Kang Bro. Oke ya, tanpa berlama-lama langsung kita lepas, kita bongkar. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. Baik Kang Bro, untuk posisi shockbreaker sudah terlepas ya. Ini kita langsung bersihkan dulu, kemudian nanti baru kita lepas untuk sealnya. Nanti untuk cara pelepasan seal saya videokan. Untuk proses bersih-bersih saya lewati saja biar tidak terlalu panjang untuk videonya. Baik, kita lanjut untuk proses pelepasan seal shocknya Kang Bro. Nah, ini metode yang sering saya gunakan ya untuk pelepasan seal shock. Buat kawan-kawan yang belum pernah melepas bisa mencoba cara ini, namun ingat hati-hati ya. Untuk cara pencongkelannya saya gunakan cungkilan ban ya. Nah, setelah dari keduanya terlepas, itu bagian bottom shock dalam itu kan kotor Kang Bro. Kita cuci sampai bersih, bisa menggunakan air dan sabun atau menggunakan BBM. Nah, nanti untuk cara pembersihannya kita masukkan ini asnya ya. Nah, kemudian kita kocok-kocok pakai air dan sabun bisa sampai benar-benar bersih Kang Bro, sampai nggak tersisa untuk kotorannya lagi. Dan nanti untuk proses pengeringannya bisa dibantu dengan semprot menggunakan angin kompresor, atau kalau tidak ada bisa menggunakan kain lap yang bersih dan kering. Oke ya, saya lanjutkan untuk proses pembersihannya. Oke Kang Bro, proses bersih-bersih sudah selesai. Nah, sekarang saya tunjukkan untuk kondisi komponen dari shockbreaker ini ya. Yang pertama ini Kang Bro, untuk kondisi dari shockbreaker yang sebelah ini sudah mengalami luka seperti ini. Dan luka ini tepat nanti melintasi di seal shocknya.
Nah, kalau sudah semacam ini bisa dibantu dengan cara diperhalus dengan amplas, Kang Bro. Pakai amplas halus, diamplas menggunakan air dan sabun. Nah, kemudian setelah selesai diamplas nanti kita kasih lem G, bisa ditunggu sampai kering baru dipasang. Seperti itu ya. Kalau misalkan ini belum melakukan penggantian, karena yang sebelah itu masih utuh, Kang Bro. Di bagian yang melintasi sil itu yang satunya utuh. Ini yang sebelah sudah luka seperti ini. Kalau misalkan diganti satu set itu lebih bagus, Kang Bro. Jadi daripada ini tidak kita apa-apakan, cuma diamplas saja, lebih baik kita coba pakai trik sederhana, tetesi pakai lem Korea atau lem G. Nah, sekarang kita lem dulu ya, ini kita tetesin dulu. Permukaannya harus bersih ya dari minyak-minyak, Kang Bro. Oke, kita tetesin. Oke, kita biarkan sampai benar-benar kering ya. Nanti setelah kering baru kita pasang. Oke, sambil menunggu untuk lemnya kering, selanjutnya kita kerjakan di bagian komponen yang lain. Nah, ini nanti kan mau melakukan penggantian sil, Kang Bro. Nah, di sini mohon maaf, saya cuma menggunakan seal shock yang non ori ya. Kenapa saya gunakan yang non ori? Karena untuk satu asoknya tadi sudah ada luka seperti itu, Kang Bro. Kemungkinan memang tidak bertahan lama, tapi ya enggak masalah, kita coba terapkan trik-trik sederhana seperti saya bilang tadi ya, di amplas dikasih lem. Kemungkinan memang tetap tidak bertahan lama, tapi enggak apa-apa. Sekali lagi saya bilang enggak masalah. Saya gunakan ini karena kalau digunakan yang ori pun sepertinya eman-eman ya, percuma. Walaupun penggunaan sil ori, tapi kalau asnya sudah luka atau berat, itu juga kemungkinan tidak akan awet, Kang Bro. Terkecuali dilakukan penggantian asok, maka kita gunakan yang ori, itu pasti dijamin awet. Jadi pertimbangannya seperti itu. Selanjutnya untuk pengaruh ribbon shock itu saya jelaskan di bagian sil katup ini harus bisa menutup rapat saat terpasang di asok. Kalau misalkan dia los atau blong nggak menggigit, ini bisa kita tambahkan seal tip di dalamnya, Kang Bro, supaya ini lebih mekar. Atau bisa juga dipanasi menggunakan korek api, ditarik keluar supaya lebih bisa mendesak lagi nanti saat dimasukkan ke dalam asok. Untuk bagian katupnya ini, Kang Bro. Nah, ini untuk yang sebelah sudah saya lepas. Nah, ini ya, seperti ini. Ini bisa dipanasin pakai korek, kita tarik keluar biar dia lebih melebar. Atau ditambahkan seal tip di bagian alur saat ring ini terpasang di sini. Ditambahkan seal tip. Itu lebih mudah dan lebih awet sepertinya, Kang Bro. Ya. Kemudian faktor berikutnya yang menyebabkan shock itu kurang ribbon, Kang Bro. Volume oli, Kang Bro. Saya bilang volume oli ya yang berpengaruh, bukan masalah kekentalannya. Kalau masalah kekentalan itu adalah salah satu cara memodifikasi supaya ribbonnya itu lebih lambat. Karena untuk kondisi tingkat kekentalan oli untuk shockbreaker itu kurang lebih sekitar 5W ya untuk kode viskositasnya untuk oli hidrolis. Namun kita akan padukan nanti atau kita mixing antara oli shock dengan oli mesin seperti biasa yang saya lakukan. Jadi nanti supaya dapat kekentalan yang lebih kental sedikit. Sekali lagi saya sampaikan, untuk masalah kekentalan oli itu adalah salah satu upaya memodifikasi supaya ribbon itu lebih lambat. Jadi yang lebih berpengaruh itu adalah jumlah volume oli yang sesuai dengan kebutuhan atau penggunaan. Itu yang berpengaruh juga di bagian keempukan dan juga ribbon sebuah shockbreaker, Kang Bro. Nah, selanjutnya langsung kita kerjakan di bagian katup seruling ini, kita kasih seal tip ya biar nanti prosesnya lebih cepat. Kita coba masukkan ke asok ya.
ini nanti kalau sudah basah sama oli dia bisa Kang Bro, bisa licin seperti itu ya. Kalau misalkan yang ini yang belum kita kasih, kita coba cek, dia masih lumayan ya, masih ada sedikit gigitan, tapi tetap kita tambahkan juga selotip nanti ya supaya lebih megar. Oke, selanjutnya kita pasang seal shock. Nah, untuk seal shock langsung kita pasang saja ya, saya tanpa memotong bagian pegasnya atau pernya di sini ya, karena mengingat kondisi asok juga sudah ada baretan, jadi kita langsung pasang saja, biarkan apa adanya. Oke ya, untuk proses pemasangan di sini dikasih pelumas dulu Kang Bro untuk tepiannya supaya lebih mudah masuknya. Oke Kang Bro, untuk pengeleman tadi sudah kering dan sedikit ada tonjolan kalau kita raba seperti ini bisa kita haluskan Kang Bro menggunakan amplas ya, menggunakan amplas 1000 atau 1500 bisa. Kita amplas tipis-tipis supaya kita dapat permukaan yang lebih rata, kurang lebih sama seperti sebelahnya ini ya, nggak kena lem. Jadi kita lakukan pengamplasan melayang sampai agak merata. Ringan-ringan ya Mas. Ya cukup. Oke, kita lanjut pemasangan kancing seal shock. Kemudian kita coba kasih oli juga ya di sini biar enggak seret nanti saat as masuk. Ini ditahan pakai kunci T bagian bawah, kita balik, kita pasang bautnya Kang Bro. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. Oke Kang Bro, kita ke proses pengisian oli ya. Nah ini untuk oli
akan saya gunakan perpaduan ya, atau campuran antara oli shock dengan oli mesin supaya lebih kental dan ribonya itu lebih lambat. Kemudian kita masukkan untuk per shocknya. Saya campur dulu untuk oli shocknya. Nah, untuk ukuran motor bebek biasanya satu botol ini masih ada sisa Kang Bro. Nah, ini akan saya campur dulu antara oli shock dengan oli mesin 50% 50%. Oke, ini untuk oli shocknya, kemudian kita campurkan untuk oli mesinnya. Kita kocok dulu. Oke, kita masukkan. Untuk cara pengukuran volume supaya nanti didapatkan shockbreaker yang empuk dan nyaman, ini caranya seperti ini Kang Bro. Ini untuk semua shock ya. Jadi kita nggak gunakan berapa mililiter volumenya, tapi kita gunakan patokan seperti ini. Nah, ini setelah per dimasukkan, kita turunkan asoknya sampai mentok seperti ini, lalu kita tuangkan olinya, dan nanti kita ambil 1 cm di atas penutupnya ini Kang Bro, kurang lebih 1 cm. Nah, itu akan kita dapatkan setelan shock yang lebih empuk. Kalau misalkan untuk beban berat bisa dinaikkan lagi di bawah dari pengapit segitiga atau gerudanya di sini kan kurang lebih itu 1 cm. Berarti kurang lebih dari atas sil ini kalau untuk shockbreaker Suprafit ini kurang lebih 2 cm. Itu sudah lumayan sedikit keras, lebih cocok untuk muatan berat. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang ini akan kita kasih 1 cm di atas penutup sil shocknya ini. Mari kita tuang. Kita coba kocok dulu ya, naik turun. Nah, sekarang kita ukur. Oke Kang Bro, kita ambil 1 cm ke atas ini ya kurang lebih. Kemudian di atas kita tandai, kita colok. Kurang sedikit Kang Bro, kita turunkan sedikit. Nyampe. Nah, kita tambahkan sedikit lagi. Oke. Oke, sudah ya. Kita tutup. Oke, untuk proses ribonya agak lambat kan, bentuknya masih double. Oke ya, caranya seperti itu, dan sekarang kita tinggal pemasangan ke motor.
everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind the fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage in the spread. I'll be great one day, going off of my meds. I'm not giving up. Oke, sudah selesai, kita coba. Oke, untuk hasilnya seperti itu ya bro. Ini tidak perlu saya lakukan tes jalan karena sudah biasa. Untuk teknik ini sering saya lakukan dan untuk hasilnya pasti nyaman, empuk dapat, dan ribonnya traktor redamannya itu juga bagus. Oke, untuk videonya sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam otomotif.